bersalah dalam hidup ini, sudahkah kita membantu orang-orang miskin? Atau paling tidak, gaji saya sudah adakah bagiannya untuk orang miskin? Itu perlu sekali. Dan ini menjadi standar untuk penghakiman di surga kelak pada waktu hari kiamat. Saudara, dengan demikian hidup kita memang harus saling merawat. Nah, perikop kali ini berbicara soal saling merawat hidup, tapi dalam dimensi yang lain. Dikatakan dalam sebuah kehidupan bersama persekutuan tidak mungkin tidak ada penyesalan. Ya, jadi saya kalau umpamanya terjadi sebuah masalah di jemaat, nah mungkin ada yang terpengaruh. Kalau terpengaruh positif bagus, tapi kalau terpengaruh karena hal negatif, apalagi tidak ada dasarnya, saya langsung ingat ini. Itu memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Tidak mungkin tidak ada penyesalan. Makanya kita selalu siap menghadapi situasi-situasi seperti itu. Mudah-mudahan di GKST ini tidak ada hal seperti itu. Tapi di jemaat-jemaat di tempat saya melayani selalu ada, dan saya selalu ingat bagian ini. Ya, Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Nah, dikatakan orang yang melakukan penyesalan pantas untuk dihukum mati. Ya, ingat baik-baik. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesalan, tetapi celaka orang yang mengadakannya adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan, batu gilingan. Kalau di Timur Tengah ada batu penggiling itu ya, untuk menggiling gandum. Saya tidak tahu di Jawa pernah saya lihat ada batu penggiling untuk menghaluskan beras menjadi terigu ya. Itu kan berat itu. Itu diikatkan di lehernya, apa istilahnya dalam bahasa kosong? Dalodong, ditenggelamkan. Ya, kalau di Tentena dulu saya pernah dengar cerita orang yang selingkuh atau orang yang melakukan kesalahan, mencuri, itu dilodong, ditenggelamkan bukan dengan batu, digulung dalam tikar. Ya begitu punya, kalau tidak salah cerita dulu ya. Digulung dalam tikar baru dibuang di Bawah. Nah, itu tempat mandinya Pak Jemi di Bawah ini. Ya, dulu Pak Jemi satu-satu di Bawah ini ya. Ada bagian sebelah danau yang terdakwa, situ orang-orang mandi di situ. Nah, begitulah hukuman bagi orang yang melakukan penyesalan. Jadi, Bapak Ibu, jangan sekali-kali melakukan penyesalan, apalagi meniup-niupkan kebohongan tidak ada dasarnya. Untung di Indonesia ada undang-undang ITE ya, tetapi masih berlaku ya undang-undang ITE, masih berlaku ya. Jadi jangan sembarangan bicara karena bisa kita tersandung atau mungkin bisa bermasalah dengan pasal-pasal ITE. Jangan lakukan. Nah, karenanya kalau ada yang melakukan, tapi ini bagian pentingnya ya. Karena itu kalau ada yang berdosa, termasuk yang musim, termasuk yang melakukan, ampunilah dia. Ampunilah dia. Saudara-saudara, Yesus mau mengajarkan hidup saling merawat itu adalah level tertingginya mengampuni. Karena bagaimanapun kita baik,
bisa kita atasi. Kalau tanpa Yesus, saya katakan lagi, kalau tanpa Yesus mungkin saya tidak akan pernah mampu untuk mengampuni apalagi mendoakan orang-orang seperti itu. Oleh karenanya mari kita saling merawat. Yang pertama, jangan pernah menyebarkan kata-kata yang penuh kebohongan. Dan mungkin yang saya mau tutup ialah jangan pernah mempermalukan orang sekalipun dia salah. Yang saya suka itu filosofi Jawa. Orang bilang itu orang Jawa. Itu lain di depan, lain di belakang. Karena kalau di belakang itu mendekat kita, tidak, bukan begitu. Filosofinya bukan begitu. Saya mengambil buku waktu saya pergi ke Solo, lalu saya membeli butir-butir mutiara Jawa. Lalu saya mempelajari, termasuk perilaku mereka dan apa yang saya sebutkan tadi. Orang Jawa punya prinsip ialah tidak mau mempermalukan orang, sekalipun itu musuhnya di hadapan orang lain. Saya ambil itu oleh. Itu filosofi Jawa yang sangat berharga buat saya. Dia tidak mau mempermalukan orang lain di hadapan orang banyak, termasuk itu musuhnya. Dia tidak akan mempermalukan. Ada, saya lupa apakah saya jawab, saya pernah cerita, ada ibu beberapa orang tuanya. Itu istrinya, suaminya TNI, pangkatnya tinggi, termasuk orang yang dihormati di kalangan orang Toraja. Jadi dia tugas sampai ke luar negeri, lalu dia stroke, dan stroke berat ya. Orang bilang kalau stroke ringan masih bisa beli, tapi kalau stroke berat begitu agak lama. Apa yang dia lakukan ketika stroke? Dia memang panik ya. Dia bilang kepada Tuhan, berikan saya hati yang penuh kasih lebih dari yang kemarin. Tuhan, jangan saya sampai mempermalukan suami saya ketika dia sakit. Padahal waktu dulu dia masih berjaya, dia dihormati dan disanjung orang termasuk saya. Tapi biarlah dalam kondisi sakitnya, saya tetap merawat dia. Lalu dia dapat kekuatan itu dan dia rawat. Ya, tidak bisa bangun lagi. Ya, dia harus bersihkan ya, mohon maaf ya, sampai dia harus ganti semua pokoknya dan lain-lain. Dia sakit kurang lebih berapa tahun ya. Dan dokter selalu bilang begini, ibu luar biasa kondisi suami, luar biasa, ya kan? Dia terhibur gitu loh. Jadi tidak